Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para hadirin para hadirat. Perkenalkan, nama saya Tarisa Sabrina Ardiagarini dari kelas Biologi A, NIM 2106021110127. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang imperialisme Barat terhadap dunia Islam pada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Pembahasan yang pertama yaitu periodisasi Islam. Menurut Harun Nasution dan Nuruzaman Siddiqui, periodisasi Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, yaitu dari tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, yaitu dari tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern, pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Pembahasan yang kedua yaitu faktor yang menyebabkan mundurnya Islam di Eropa. Mundurnya Islam di Eropa disebabkan oleh hancurnya Baghdad yang dilakukan oleh bangsa Mongol. Bangsa Mongol melakukan invasi ke berbagai negara untuk merampas dan merampok. Bangsa Mongol ini dipimpin oleh Genghis Khan yang memiliki tekad untuk menguasai dunia dengan membentuk dan melatih pasukan perang yang tangguh dan disiplin. Bangsa Mongol berhasil menghancurkan beberapa negeri dan wilayah Islam dari Asia Tengah sampai ke negeri Syam bagian selatan. Setelah Genghis Khan meninggal, dia digantungkan oleh cucunya, yaitu Hulagu Khan. Pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan berhasil mengepung Baghdad, sehingga para khalifah memohon kepada Hulagu Khan agar berdamai. Namun Hulagu Khan menolak, sehingga Hulagu Khan memerintahkan para khalifah untuk mengumumkan kepada rakyatnya untuk meletakkan senjata. Dengan begitu, Hulagu Khan dapat menghancurkan kota Baghdad beserta rakyatnya dalam waktu 1 minggu. Tidak kurang dari 1.800.000 rakyat Baghdad tewas di tangan pasukan bangsa Mongol beserta para khalifah. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Yang pertama ada dominasi Eropa. Setelah runtuhnya Baghdad, membuat Islam menjadi lemah dan harus bertahan menghadapi ekspansi Eropa. Bangsa Eropa terus mendominasi dunia, yaitu terbukti pada saat Perang Dunia Pertama menunjukkan besarnya dominasi asing seperti Prancis Utara, Barat, serta daerah ekuator Afrika dan Lebanon serta Syria. Inggris di Palestina, Transjordan, Irak, Teluk Persia, dan anak benua India di Asia Tenggara. Inggris di Malaysia, Singapura dan Brunei, dan Belanda di Indonesia. Sedangkan Islam tetap berkuasa di Turki dan Iran. Yang ketiga, kedatangan Eropa tidak hanya beserta militer dan para birokratnya, namun juga disertai dengan para misionaris. Para misionaris yaitu pemuka agama yang siap untuk menyebarkan ajaran agama Kristen. Hal tersebut, umat Islam mendapat 2 ancaman sekaligus, yakni tentara dengan kekuatan senjatanya yang lengkap dan siap untuk melakukan penjajahan, dan juga para misionaris yang siap mengglorifikasikan perang suci. Selanjutnya, bukti imperialisme Barat. Yang pertama, menggantikan bahasa dan sejarah setempat dengan kurikulum Barat. Yang kedua, perampasan yang dilakukan oleh Prancis terhadap Masjid Agung Algier dan diubah menjadi gereja Saint Philip dengan bendera Prancis dan salib di puncak menaranya. Yang ketiga, tujuan Eropa untuk mengkaji Islam, yaitu dengan belajar lebih banyak sejarah Islam dengan melalui terjemahan dan komentar dalam bahasa Arab, dan mendukung permasalahan orang Kristen terpelajar melawan Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Setelah Islam melemah, Islam mulai bangkit dengan 2 sebab, yaitu pembaharuan terhadap ajaran Islam dari pengaruh budaya asing dan mengambil pemikiran bangsa Barat yang menyebabkan tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut John L. Esposito, respon umat Islam terhadap pengaruh modernisasi yang berasal dari umat Barat, yaitu yang pertama, umat Islam menganggap Kristen Eropa sebagai kelompok yang tidak beriman atau kafir, sehingga umat Islam menjadikan Kristen Eropa sebagai musuh dan lebih baik untuk dihindari. Karena jika umat Islam memilih untuk bertahan dan berjuang melawan Kristen Eropa, umat Islam akan kalah karena umat Islam tidak dilengkapi dengan persenjataan militer yang baik. Yang kedua, umat Islam berpikir bahwa bangsa Barat memiliki kekuatan militer dan birokrasi modern yang baik. Bangsa Barat juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan persenjataan modern. Yang ketiga, modernisasi Islam ialah menjadi pemersatu antara orang-orang Islam
dengan para pembaharu sekuler yang berbeda dalam pemikiran tentang metode merespon kepada Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mari.